Sahabat INTV, kali ini kita akan membahas kenapa ada negara kaya dan miskin. Di dunia ini terdapat 196 negara dan 25 negara diantaranya dikenal sebagai negara terkaya. Negara kaya ini tentu sudah dikenal luas karena memang memiliki pengaruh secara global. Kekayaan negara tersebut memberikan pendapatan per kapita cukup tinggi. Namun sayangnya jumlah negara terkaya ini tentu terbilang sedikit. Bagaimana dengan negara yang masih dikategorikan sebagai negara termiskin? Mengapa ada negara kaya dan miskin? Apa sih yang membuat perbedaan itu? Dan apa penyebab adanya negara kaya dan miskin? Faktor yang menyebabkan suatu negara bisa kaya dan miskin adalah satu, institusi atau lembaga pemerintahan. Institusi atau lembaga pemerintahan negara dapat kaya dan maju bukan lagi sebagai negara berkembang manakala didukung oleh institusi yang baik. Kebanyakan negara kaya atau negara maju memiliki institusi negara yang berdedikasi dan kuat secara komitmen. Begitupun sebaliknya dengan negara yang miskin. Kemiskinan ini identik dengan korupsi yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara. Negara yang di dalamnya kental dengan praktek korupsi tidak akan memiliki dana yang cukup untuk menunjang pembangunan. Pajak yang menjadi sumber pemasukan negara yang bisa dialokasikan untuk mendukung pembangunan mengalami kebocoran di banyak titik akibat korupsi yang dilakukan banyak pihak. Dari tingkat terendah sampai tertinggi. Kebocoran ini membuat pemasukan negara terbatas, sehingga tidak ada dana yang mendukung untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Mayoritas negara termiskin di dunia memiliki penduduk kaya yang hartanya tersimpan di rekening luar negeri. Praktek korupsi ini mengerus dana yang bisa digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, aparat keamanan, dan paling penting kemakmuran rakyat. Tindak korupsi ini ternyata tidak hanya sebatas pada praktek korupsi yang dilakukan pemegang jabatan di pemerintahan. Akan tetapi juga ada korupsi dalam artian lebih halus, yakni nepotisme. Nepotisme adalah mementingkan golongan sendiri untuk keuntungan golongan itu sendiri. Negara maju umumnya dalam seleksi penerimaan karyawan akan menyaring secara detail untuk mendapatkan kandidat terbaik, bandingkan dengan negara miskin yang akan merekrut orang-orang terdekat. Khususnya keluarga, baik kakak, paman, bibi, sahabat dekat, dan sebagainya. Golongan ini akan diutamakan untuk diterima sehingga tidak sepadan dengan kualitas mereka. Budaya korupsi halus ini akan membuat bakat orang-orang yang sebenarnya bagus menjadi tenggelam. Seseorang yang miskin akan melahirkan generasi miskin sampai ke beberapa generasi berikutnya. Kontribusi kerabat yang kualitasnya tidak maksimal ketika dikalkulasikan akan menurunkan tingkat kesejahteraan negara. Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan sebuah negara adalah budaya. Cakupan budaya yang dimaksudkan di sini cukup luas, mulai dari pikiran, pandangan, dan juga keyakinan masyarakat negara tersebut. Kesimpulan ini kemudian mengarah pada aspek agama yang dianut oleh mayoritas penduduk suatu negara. Fakta paling mengejutkan adalah ketika suatu negara memiliki penduduk yang mana agama menjadi prioritas utama, maka akan lebih rentan mengalami kemiskinan jika dibandingkan dengan negara yang penduduknya cenderung mengesampingkan agama. Fakta ini dapat dilihat dari data 19 negara terkaya di dunia. Negara terkaya memang terbukti memiliki mayoritas penduduk berpandangan bahwa agama adalah hal yang kurang penting. Lantas, apa relasinya antara keyakinan yang kuat terhadap Tuhan dengan kemiskinan suatu negara? Mayoritas orang yang memiliki keyakinan agama yang kuat atau religius percaya bahwa apa yang di dunia sekarang adalah sementara. Keutamaan ada pada dunia setelahnya atau akhirat dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan lebih baik. Inilah salah satu penyebab banyak orang enggan bekerja keras mengubah nasib. Sebab rasa nasib sudah ditentukan dan tidak menjadi penting karena yang terpenting adalah nasib setelah kehidupan atau akhirat. Berbanding terbalik dengan negara-negara maju yang mayoritas penduduknya tidak terlalu percaya agama. Individu di negara maju berpikir bahwa hanya usaha keraslah yang dapat mengubah nasib. Negara Amerika memiliki kemajuan yang banyak diketahui dunia namun mayoritas masyarakatnya juga religius. Mengapa bisa tetap menjadi negara kaya? Rupanya sebagian besar penduduk di Amerika memiliki keyakinan bahwa nasib bisa diubah dengan usaha dan bakat. Mereka sama sekali tidak memiliki keinginan membangun Yerusalem di akhirat. Melainkan di sini di tanah Amerika, entah di Kansas ataupun Houston, dimanapun itu.
Jadi nasionalisme individu terhadap negaranya membuat Amerika maju. Faktor besar lain yang menjadi penentu suatu negara bisa menjadi kaya atau miskin adalah letak geografis. Mayoritas negara termiskin di dunia berada di wilayah dengan iklim tropis. Iklim tropis memberikan hasil pertanian yang buruk, sebab iklim ini memberi efek buruk pada proses fotosintesis tanaman pangan. Pada beberapa negara termiskin seperti di benua Afrika, kemiskinan diperparah dengan adanya wabah penyakit. Wabah ini menyerang tanaman pangan, hewan ternak yang menjadi aset mengolah lahan, dan juga penduduknya sendiri. Sebagian besar negara tropis bergumul dengan setidaknya 5 wabah penyakit secara bersamaan setiap tahunnya. Hasil pertanian yang rendah menurunkan pendapatan masyarakat dan berpengaruh secara luas kepada kesejahteraan negara tersebut. Berbeda dengan negara maju yang rata-rata memiliki iklim 4 musim. Keajaiban suhu di angka 16 derajat menciptakan kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Meski ketika datang musim dingin dan musim panas perubahan suhu menjadi ekstrim. Namun hasil pertanian ketika di suhu menguntungkan mampu menutup kekurangan di 2 musim tersebut. Selain dipengaruhi oleh masalah iklim, kesejahteraan negara juga dipengaruhi oleh posisi negara tersebut. Negara yang terkurung oleh daratan luas cenderung mudah menjadi negara miskin dibandingkan dengan negara yang dekat dengan laut atau perairan. Terdapat 2 negara termiskin di benua Amerika, yakni Bolivia dan Paraguay, dan keduanya terkurung daratan dari sisi manapun. Penyebabnya adalah negara ini diapit atau terkurung daratan yang terlalu luas dan jauh dari perairan. Lalu bagaimana dengan Afrika? Afrika memiliki sungai Nil yang panjang dan menjadi sumber kehidupan. Namun sungai ini tidak dekat dengan 15 negara di dalamnya, sehingga 15 negara tersebut masuk kategori negara termiskin di dunia. Kondisi geografis lain yang menyebabkan kesejahteraan negara masih terbilang jauh adalah dari sumber kekayaan alamnya, yakni dari jenis hasil tambang baik minyak bumi maupun nikel dan lainnya. Sebagian besar negara miskin memiliki sumber mineral yang tinggi. Salah satu contohnya adalah negara Kongo yang menjadi gudang nikel. Nikel menjadi bahan yang digunakan untuk pembuatan ponsel di seluruh dunia. Sayangnya kekayaan alam ini perlu diolah dengan peralatan canggih dan modal besar. Sebagian besar kekayaan ini kemudian diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Mereka enggan menjalin kerjasama menguntungkan dan seimbang kedua belah pihak, sehingga terkuras begitu saja. Ketiga faktor ini memang menjadi penyebab utama kemiskinan jangka panjang sebuah negara. Melakukan perubahan tentu tidak bisa dilakukan dengan tenaga dan otak satu orang saja, melainkan seluruh penduduknya. Perlu pula menjadi negara yang terbuka untuk menerima bantuan negara lain dengan menjalin kerjasama yang perjanjian yang di dalamnya menguntungkan kedua belah pihak. Demikian sahabat IATV uraian kita terkait kenapa ada negara kaya dan negara miskin.